Islam di perkawinan itu mesti punya prinsip calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan mesti sama-sama beragama Islam. Itu prinsip. Kalau terjadi kawin beda agama, nanti turunannya akan berkonsekuensi pada waris dan wali. Kemudian kenapa di Indonesia sampai terjadi kawin beda agama, nanti akan kita jelaskan sedikit. Kemudian di bulan Juli kita akan membuat judul tentang pencegahan dan pembatalan perkawinan. Beda Bapak Ibu antara perceraian dengan pencegahan dan pembatalan, beda. Kalau pembatalan itu karena syarat dan rukun nikahnya tidak cukup. Umpama ketika terjadi perkawinan, ternyata di kemudian hari diketahui kalau mereka ini satu susuan, maka itu wajib diceraikan. Atau di kemudian hari diketahui kalau ternyata ada beberapa rukun yang tidak lengkap, seperti saat terjadinya perkawinan tadi, Bapak Ibu sekalian, ternyata calon mempelai ternyata wali tidak menjadi wali yang sah. Itu di bulan Juli. Di bulan Agustus kita akan satu bulan cuma satu kali. Pokoknya lalu Bapak Ibu boleh. Ya, di bulan Agustus kita anggap perempuan-perempuan yang haram dinikahi yang bersifatnya sementara. Jadi ada dalam hukum Islam itu perempuan-perempuan yang haram dinikahi yang sifatnya permanen. Bapak Ibu hafal judul-judul tadi? Antara Ustaz. Oh, buat sama Ustaz ya lah, kami menyorahnya kan. Macam mahbuban lillahi ta'ala. Panjang ayat 5 panjang masalah awal pendek. Nah, kita lanjut sekarang Bapak Ibu, nanti kita buka tanya jawab. Insya Allah nanti akan banyak pertanyaan ini. Kita mulai tatap muka yang pertama, judulnya adalah prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam. Nah, prinsip ini tidak boleh dilanggar. Kalau dia dilanggar, satu, perkawinannya tidak sah. Kedua, setidak-tidaknya perkawinannya bermasalah. Apa saja prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam? Pertama, namanya prinsip azas keislaman. Lebih pasnya kita sebut azas individu keislaman atau azas personalitas keislaman. Maksudnya adalah calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan mesti sama-sama beragama Islam. Tidak dapat ditawar-tawar. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 221 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Wahai calon pemuda muslim, wahai anak generasi muda, wahai laki-laki, anak muda, pemuda, kamu itu sebagai pemuda muslim haram menikahi seorang gadis musyrik sampai dia beriman kepada Allah. Sungguh kata Allah, engkau menikahi seorang budak perempuan hitam tapi beriman kepada Allah, itu lebih baik kamu nikahi daripada dia cantik, molek, kaya, intelektual, keturunan bangsawan tapi dia tidak beragama Islam. Itu jelas. Jadi keimanan itu nomor satu. Nah, itu untuk calon laki-laki. Sekarang untuk seorang ayah, wahai ayah yang punya anak gadis, wala tunkihul musyrikina, jangan sekali-kali kalian nikahkan anak gadismu kepada laki-laki non-muslim. Sungguh seorang budak hitam,
laki-laki sederhana, tidak banyak duit, itu lebih baik buat anak gadismu daripada dia kaya, dia orang bangsawan, dia ekonominya banyak, asetnya banyak. Karena memandang itu tapi tidak beragama Islam, engkau nikahkan anakmu dengan dia. Banyak sekarang ini seorang ayah, anaknya jelas Muslim, bapak Muslim, dan yang di depan ini laki-laki dan Muslim, Pak, dinikahkan ya. Nanti akan kita jelaskan sedikit tentang bagaimana kok bisa beda agama itu menikah. Jadi syaratnya masih beragama Islam. Kalau ternyata nanti terjadi beda agama, maka perkawinannya tidak sah. Itu satu prinsip yang pertama. Prinsip kerelaan dan persetujuan kedua pihak. Prinsip ini adalah prinsip ketika terjadi akad nikah, calon mempelai laki-laki itu setuju dinikahkan dengan calon mempelai perempuan. Calon mempelai perempuan setuju dan rela menikahkan dengan calon mempelai laki-laki. Tidak boleh dipaksa, tidak boleh ada kawin paksa. Bu, ibu dulu waktu menikah dengan suami sekarang ini rela apa tidak? Rela. Suami nak boleh tempat. Iya rela. Apa-apa rela pada? Anda rela. Kata ibu-ibu dulu rela, Ustaz ini entahlah berubah. Apa berubah bu? Merajuk betul bapak ini katanya berubah. Nah, itu nanti unsur kerelaan. Nah, nanti kerelaan ini ya juga bukan hanya kerelaan dari calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, tapi juga kerelaan dari keluarga, karena terkait nanti kerelaan wali menjadi wali ayah kandung. Juga rela menikahkan anak. Ada Pak Ibu anak menikah, Pak anak Pak menikah Pak jadi wali, saya setuju menikah saja sampai saya tak adil. Jadi macam mana Bapak tak adil? Apa yang diuntungkan dari saya? Surat persetujuan Bapak kalau wali hakimnya menikahkan. Saya buat nih. Saya ini setuju anak saya menikah dan meminta kepada wali hakim untuk menikahkan anak saya. Nih bawa. Itu Bapak saya tak hadir. Anak Bapak panjang itu dalam maknanya. Dalam kan maknanya nikahlah tapi saya itu saja udah bergemuruh hati orang semua. Mana ya? Tuh di kafe di dekat Arifin. Tuh Sabtu menikahkan kau tak sah. Lo nak sini surat delegasi dari ayahnya langsung. Ya kan? Nikahlah kalian tapi saya tidak. Itu aja udah panjang cerita. Rupanya ayahnya tersinggung hatinya. Kenapa tersinggung? Macam-macam ada itu jawabannya. Alhamdulillahilladzi ahyana wa amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Bapak, Ibu, jemaah salat subhanallah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat sama-sama menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ibadah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, pada kesempatan sebuah kali ini mari kita melanjutkan kajian rutin kita, di mana pada pekan pertama ini akan disampaikan oleh Al-Qarab Al-Ustaz Dr. Haji Irfan Ghani MA. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa
rahimahullah, yang telah berbanyak mukadimah dan saudara kepada Ustaz, kita persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu, kaum muslimin sekalian, di awal majelis ilmu ini kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, saya sudah buat sekitar 9 kali judul pertemuan tatap muka kita dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Kalau kemarin kita sudah mau masuk Ramadan. Jadi 9 kali pertemuan yang sudah saya buat judul-judulnya, dan ini kajinya bersambung sampai bulan Februari. Maret kalau panjang umur, pertemuan terakhir berarti ujian kita di Juni. Kalau Juni, ya, yang 2 Juni ini nanti judul kita adalah azas-azas perkawinan dan kaitannya dengan waris. Perempuan ini sudah setuju, tidak salah, sudah setuju, redo ya. Ayah kandungnya juga sudah setuju, tidak ada masalah. Antara mereka berdua tidak ada hubungan nasab, hubungan rodoan, clear bersih. Cuman bapak ini tidak boleh nikah dengan perempuan. Kenapa tidak boleh Ustaz? Pokoknya tidak boleh. Apa masalahnya Ustaz? Ayahnya kan sudah redo, saya sebagai suaminya. Tidak boleh. Saya sudah siapkan mahar Ustaz. Tidak boleh. Bapak tidak boleh nikah dengan perempuan. Kenapa tidak boleh? Isi apa lompet uang. Jadi kalau isinya udah 4 orang, haram menikah yang kelima. Sifatnya sementara sampai nanti salah satu dari isi itu diceraikannya. Nanti itu balik baru boleh yang lompet. Paham Bapak Ibu? Copet paham. Itu namanya haram sementara. Itu kita bahas di bulan Agustus. Pokoknya tidak boleh libur nih. Di bulan September kita akan bahas ketentuan nazar dalam keluarga, dalam Islam, dalam hukum keluarga Islam. Di internet proper namanya nazar, ketentuan nazar, objek nazar. Kita juga bahas nanti sehingga akan jelas seperti apa kaifiat bernazar. Ada saya pengajian di lembaga pemasyarakatan Jalan Kapten. Ustaz, saya sudah bernazar Ustaz 30 juta. Ada kawan berutang Ustaz 1,5 M. Banyak tuh Pak. Banyak Ustaz. Kalau dibayarnya ambillah berjanji, lah berhati-hati, bernazar 30 juta untuk infak di masjid. Alhamdulillah. Saya tanya, apa objek dari hutang-hutang bapakku? Jadi ada kawan berhutang 1,5 M, kalau dibayarnya 30 juta. Iko Ustaz, dulu kami transaksi narkoba. Diambilnya narkoba dari saya Ustaz, harganya 1,5 M. Belum sempat dibayar, saya sudah tertangkap. Oh, tidak seperti itu objek. Ya. Nazar itu nanti tidak boleh sesuatu yang sifatnya buruk, seperti dia buruk. Nah, kalau kempes ban mobil baru tetangga ini bernazar saya ada boleh. Tetangga beli mobil baru. Nah, kalau kempes bannya nanti nih apa? Itu dah objeknya dah seperti itu. September itu di bulan Oktober insya Allah kita akan bahas
khulu dalam perceraian. Khulu ini agak menarik. Seorang istri yang mengajukan kepada suami semacam imbalan dengan syarat suami tadi mau menjatuhkan tolak ukur. Dalam sistem keluarga Islam itu ada. Perceraian nanti di pengadilan agama ada 2 registrasi. Jadi kalau kita tengok di berkas itu, ini yang mengajukan suami atau istri. Kita cek, kalau dia CG, cerai gugat, berarti itu istri berarti yang mengajukan. Kalau dia mereknya CD, cerai tolak, berarti suami yang mengajukan. Namanya permohonan tolak. Itu saja cara mengecek. Ya. Jadi ada CG, ada CD. Saya dulu sebelum dosen di UIN, Pak, pernah 3 tahun di pengadilan agama. Kerja saya mendata orang mau cerai. Pak Bu, mau cerai Pak, CT Pak, ya CT. Pokoknya kerja-kerja yang sifatnya spanding aja lah. Nah, kemudian di bulan November kita akan buat perjanjian, bentuk-bentuk perjanjian perkawinan dan akibatnya. Nah, perjanjian perkawinan ini menjadi tren saat sekarang ini terkait dengan, jadi begini dia, akad nikah itu. Akad, jadi namanya akad itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh 2 orang. Ada 2 orang atau lebih, itu namanya akad. Seperti jual beli, ada akad, ada 2 orang, ada yang jual atau beli. Mudharabah, ada yang menanggung dana, ada yang menjadi pengusahanya. Persetujuan akan saling mewarisi. Itu lebih turunannya banyak nih. Begini dia, akad nikah yang kita lakukan itu mengakibatkan orang berdua ini saling mewarisi. Dikerelakan persetujuan saling mewarisi. Laki-laki antara laki-laki dan calon perempuan saling mewarisi pernikahan. Umpama begini, ada seorang ibu umurnya 30 tahun. Ibu ini janda karena baru saja wafat. Suaminya wafat. Kemudian ibu ini memiliki aset hasil dari pembagian dengan harta setelah suaminya yang wafat. Setelah dihitung harta bersama macam dapat dia aset 4 miliar. Umurnya 30 tahun. Tidak punya anak kandung. Terus ibu ini punya usaha pedagang, dagang kuliner ini. 1 hari itu kemungkinannya 3 juta. Itu banyak Pak. Sehari 3 juta untung netto bersih. Bukan brutto. Bukan 3 juta sebulan, 3 juta umur 30 tahun ya. Aset 4 juta. Aja kan Bapak tanya pula ada nomor handphone Ustaz, itu tak bisa. Itu rahasia perusahaan. Menikahlah dia dengan seorang laki-laki. Alhamdulillah. Akibat dari akad nikah ini, mereka akan saling mewarisi. Dalam perjalanan perkawinan mereka, andaikan yang perempuan ini wafat, ternyata nanti dia wafat tidak memiliki anak kandung, baik anak kandung dari suami sebelumnya atau anak kandung dari suaminya sekarang, maka sang suami, kata Al-Quran, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagi kamu wahai suami mendapatkan nisfu, setengah atau 50% dari harta yang ditinggalkan oleh harta waris yang ditinggalkan oleh istrimu jika dia tidak punya anak. Maka suami mendapatkan 2 miliar. Nah, itu konsekuensi dari akad nikah yang dia lakukan. Maka kalau dia menikah, aku mau menikah dengan abang, tapi tak setuju kalau abang jadi ahli waris, tak bisa. Itu prinsip dalam perkawinan. Jadi tadi ada prinsip sama-sama beradab Islam, kedua sama-sama prinsip rela sama rela. Kemudian kita lanjutkan, prinsip yang ketiga adalah prinsip
kebebasan mencari pasangan. Jadi masing-masing pihak bebas mencari pasangannya masing-masing dengan syarat sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Yang keempat, prinsip kemitraan suami istri. Di dalam hukum perkawinan itu suami istri dianggap mitra. Suami sebagai kepala rumah tangga, istri sebagai ibu dalam rumah tangga. Yang kelima, prinsip monogami terbuka. Apa itu maksudnya? Pada prinsipnya seorang laki-laki itu hanya punya satu orang istri. Itu namanya prinsip mono, satu, tapi terbuka. Maksudnya memungkinkan ia menikah kali kedua, kali ketiga dengan syarat yang sangat ketat. Tak bisa. Jadi ada prinsip yang mesti dilalui, yaitu prinsip keadilan. Keadilan itu maknanya kalau menikah kedua ketiga mesti mampu adil di antara istri-istrinya yang ada. Kalau di kita di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 kita, kalau ada seorang suami ingin menikah kali yang kedua, dia mesti meminta kepada istrinya untuk menandatangani surat pernyataan. Jadi surat pernyataan, saya yang bertanda tangan di bawah ini nama istrinya sekarang.